Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sudah mengklik video ini. Selamat datang di salah satu video minggu ke-6 akuntansi biaya dengan judul alokasi biaya Departemen Pendukung. Untuk lebih jelasnya, untuk materi minggu ke-6 ada banyak video yang kami keluarkan dari tim dosen dan tim asisten mahasiswa. Jadi silakan kalian lihat beberapa video yang sudah ada di channel ini. Oke, langsung ke topik, sedikit teori untuk pengenalan. Jadi biasanya di perusahaan manufaktur itu terdapat dua departemen, yaitu departemen pendukung atau departemen jasa, dan yang satunya adalah departemen produksi. Biasanya departemen produksi itu seperti kita tahu adalah departemen yang memproduksi, yang mengolah barang. Sedangkan untuk departemen pendukung adalah departemen yang memberikan jasa untuk menyokong kegiatan produksi. Biasanya departemen pendukung ini terdiri dari departemen pembelian, penerimaan barang, penyimpanan barang, pemeliharaan barang, seperti itu. Departemen tersebut tentunya mendukung kegiatan dari departemen produksi. Seperti itu. Nah, alokasi biaya dari departemen pendukung itu ada dua pendekatan, ada dua cara. Yang pertama ada tarif tunggal dan tarif ganda. Di tarif tunggal ini kita akan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel bersamaan. Jadi hanya ada satu tarif di tarif tunggal. Sedangkan untuk tarif ganda, sesuai dengan namanya, akan ada dua tarif. Kita membedakan antara tarif tetap dan tarif variabel. Jadi dari namanya saja sudah beda. Yang satu tunggal dan satu ganda. Jadi ada satu tarif dan yang satunya ada dua tarif. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke pembahasan soal. Ya, seperti yang rekan-rekan sudah lihat di layar masing-masing. Di sini ada contoh soal. Jadi ada divisi pemeliharaan melayani dua divisi lain, yaitu divisi hardware dan divisi software. Jadi, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi barang hardware dan barang software. Kita bedakan ada hardware dan software. Sedangkan departemen pendukungnya adalah departemen pemeliharaan. Divisi pemeliharaan ini mendukung dua divisi yang lain, mendukung produksi dari hardware dan software. Informasi biaya pemakaian adalah sebagai berikut. Biaya pemeliharaan terdiri dari ada biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel sebesar Rp400 per jam. Dihitung per jam. Lalu ada informasi anggaran. Anggaran pemakaian jasa divisi pemeliharaan. Jadi divisi pemeliharaan itu sudah membuat anggaran bahwa divisi hardware akan menggunakan jasanya sebanyak 5.000 jam, sedangkan untuk software hanya akan memakai jasa sebanyak 3.000 jam. Ini adalah anggaran. Lalu ada informasi aktual. Informasi aktual ini adalah informasi yang benar-benar terjadi setelah proses produksi dilaksanakan. Jadi ternyata produksi hardware itu membutuhkan waktu 6.000 jam, lebih lama dari yang dianggarkan. Yang dianggarkan tadi hanya 5.000 jam, sedangkan aktualnya 6.000 jam. Untuk divisi software, ternyata dia hanya pakai jasa sebanyak 2.000 jam, lebih sedikit dari yang dianggarkan. Jadi, rekan-rekan kalau bertemu dengan soal seperti ini, mohon diteliti kembali mana informasi yang anggaran dan mana informasi yang aktual. Karena nanti pada penyusunan tarif ganda,
itu dibedakan antara anggaran dan aktual. Seperti itu ya rekan-rekan. Oke, kita akan mulai untuk menyusun biaya alokasi menggunakan tarif tunggal. Untuk tarif tunggal ini hanya akan ada satu tarif. Oke, langkah pertama yang harus rekan-rekan lakukan adalah mentotal atau menjumlahkan jam yang dianggarkan oleh perusahaan di masing-masing divisi. Karena tadi ada dua divisi, yaitu hardware dan software, jadi tinggal menjumlahkan keduanya. 5.000 ditambah dengan 3.000. Jadi total jam yang dianggarkan oleh perusahaan untuk membantu dua divisi tersebut adalah 8.000 jam. Paham ya sampai sini? Oke, lalu rekan-rekan langsung mencari total biaya. Total biaya didapat dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetap ini sebesar 2 juta sudah ada di informasi awal di soal. Untuk biaya variabel, rekan-rekan harus mengkalikan tarif variabel atau biaya variabel dengan jam yang dianggarkan, total jam yang dianggarkan. Karena biaya variabel selalu mengikuti total jam atau selalu mengikuti total produksi. Jadi, Rp400 dikalikan dengan 8.000 jam, ditambahkan dengan 2 juta, hasilnya adalah 5.200.000. Ini adalah total biaya. Total biaya ini sudah termasuk dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk mencari tarif tunggalnya, caranya adalah membagi total biaya dengan total jam yang dianggarkan. Total biayanya 5.200.000, kita bagi dengan 8.000 jam. Hasilnya tarif tunggal per jamnya adalah Rp560 per jam. Oke, lanjut pengerjaan. Karena tadi kita sudah mengetahui tarif tunggal per jam sebesar Rp650, kita tinggal mengkalikan dengan jam aktual dari masing-masing divisi. Jadi divisi hardware tadi membutuhkan waktu aktual 6.000 jam, kita kalikan dengan tarifnya, kita dapat biaya divisi hardware-nya sebesar 3.900.000. Untuk divisi software, itu kita membutuhkan waktu 2.000 jam, kita kalikan dengan 650, kita dapat 1.300.000. Jadi ini adalah tarif tunggal per divisi hardware dan divisi software. Paham ya? Oke, kita masuk pada pengerjaan tarif ganda. Oke, di tarif ganda kita tetap mempunyai tarif biaya variabel dan tarif biaya tetap. Kalau di tarif tunggal tadi, kita menjumlahkan, sistemnya kita jumlahkan. Variabel ditambah dengan tetap. Sedangkan di tarif ganda, kita tidak menjumlahkan. Kita tetap mencari tarif biaya masing-masing. Tarif biaya variabel Rp400 per jam, ini bisa kalian temukan di soal. Ini sudah tersedia di soal. Tarif biaya tetap, kita dapat dari soal juga, tapi kita harus membagi dengan total jam yang dianggarkan. Jadi 2 juta kita bagi dengan total jam yang dianggarkan 8.000, hasilnya kita dapat Rp250 per jam. Jadi di tarif ganda itu kita punya tarif biaya variabel dan tarif biaya tetap. Seperti itu. Karena kita punya dua tarif, di divisi masing-masing pun kita juga punya dua tarif. Di divisi hardware, kita juga mengelompokkan biaya tetap sama biaya variabel. Karena memang kita punya dua tarif. Biaya tetap itu kita mengkalikan jam anggaran. Dikalikan dengan tarif biaya anggaran. Tarif biaya tetap.
sebesar 250. Jadi jam anggaran kita kalikan dengan 250 tarif biaya tetap. Kita dapat 1.250.000. Sedangkan untuk biaya variabel kita mengkalikan jam aktual kita kalikan dengan tarif biaya variabel Rp400. Kita dapat 2.400.000. Bedanya di mana? Perbedaannya adalah anggaran dan aktual. Kalau biaya variabel, kalau kita cari biaya variabel per divisi, itu kita menggunakan jam aktual. Karena variabel atau biaya variabel itu selalu mengikuti jam aktual atau produksi aktual, bukan anggaran. Jadi dibedakan ya. Jadi rekan-rekan dimohon teliti untuk mengerjakan tarif ganda karena beda. Karena yang satunya biaya tetap itu pakai anggaran, satunya biaya variabel pakai yang aktual. Sama treatmentnya dengan divisi hardware, kita mengerjakan divisi software-nya juga seperti itu. Biaya tetap kita kalikan jam anggaran dengan tarif biaya tetap. Lalu biaya variabel kita kalikan jam aktual dengan tarif biaya variabel. Jadi kita dapatnya 750.000 dan 800. Seperti ini. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmunya dapat, semoga kalian paham. Silahkan untuk menghubungi dosen masing-masing atau asisten dosen masing-masing untuk penjelasan atau untuk soal di kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.